Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Wemil harap kita semua selalu sehat. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di masyarakat. Kenampakan alam yang beragam berpengaruh terhadap kegiatan usaha yang dilakukan masyarakatnya. Manusia cenderung melakukan usaha dengan memanfaatkan keadaan atau lingkungan sekitar. Berikut usaha yang dapat ditemui di masyarakat sekitar. Yang pertama yaitu agraris. Negara kita termasuk negara agraris. Hal ini karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Kegiatan agraris terdiri dari pertanian dan perkebunan. Hasil usaha pertanian antara lain padi, umbi-umbian, dan palawija. Usaha perkebunan dapat dilakukan di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Tanaman perkebunan yang cocok ditanam di dataran rendah misalnya kelapa, karet, dan coklat. Perkebunan di daerah dataran tinggi contohnya teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Yang kedua yaitu perikanan. Usaha perikanan merupakan usaha penangkapan, pemeliharaan, atau pembudidayaan ikan. Usaha budidaya ikan ini dapat dilakukan dalam 4 jenis yaitu perikanan air payau atau tambak, yaitu perikanan yang dilakukan di perairan pantai yang landai. Air pada jenis perikanan ini merupakan campuran dari air laut dan air tawar yang berasal dari air hujan. Perikanan air payau menghasilkan bandeng dan udang. Berikutnya perikanan darat atau air tawar, yaitu usaha perikanan yang dilakukan di kolam sebagai tempat pembenihan dan pemeliharaan ikan. Perikanan air tawar menghasilkan ikan lele, mujair, gurami, dan sebagainya. Perikanan keramba. Keramba merupakan anyaman dari bambu yang dipasang pada saluran air, sungai, danau atau waduk, rawa, dan tepi laut sebagai tempat pemeliharaan ikan. Keramba dibuat rapat agar tidak ada celah yang membuat ikan keluar. Bagian atasnya dibuat pintu untuk memasukkan makanan. Perikanan minapadi, yaitu kegiatan memelihara ikan yang dilakukan di sawah bersamaan dengan waktu tanam padi. Jenis ikan yang cocok ialah ikan yang cepat besar dan berumur pendek. Misalnya ikan mas, ikan tawes, dan ikan nila. Ikan dipanen bersamaan dengan panen padi. Usaha selanjutnya yaitu peternakan. Peternakan merupakan suatu usaha pemeliharaan dan pembiakan hewan untuk diambil hasilnya. Hasil usaha peternakan berupa daging, telur, kulit, dan susu. Usaha peternakan dibagi menjadi 3 yaitu ternak hewan besar, contohnya ternak sapi dan kerbau. Ternak hewan kecil, contohnya ternak kambing dan kelinci. Dan ternak unggas, contohnya ternak ayam, burung, dan itik. Perdagangan. Perdagangan ialah usaha mengumpulkan atau menyalurkan barang tertentu dari produsen untuk dijual kembali kepada konsumen. Barang-barang yang diperjualbelikan merupakan barang kebutuhan. Hampir semua jenis barang diperdagangkan seperti makanan, minuman, pakaian, perabotan, dan lain-lain. Usaha perdagangan dilakukan dengan mengolah bahan pokok untuk kemudian menjualnya atau membeli barang kemudian menjualnya kembali tanpa proses pengolahan. Industri. Kegiatan industri adalah kegiatan mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
Barang setengah jadi adalah barang yang telah mengalami proses produksi tapi belum dapat digunakan. Barang jadi adalah barang hasil produksi yang siap dipakai. Industri berskala kecil disebut dengan industri kecil atau home industry. Contohnya, perajin sepatu, pembuatan emping melinjo, pembuatan tempe, dan lain-lain. Sedangkan industri berskala besar disebut industri besar. Contohnya, industri tekstil, industri otomotif, industri semen, industri elektronik, dan industri mesin-mesin. Selanjutnya yaitu kehutanan. Hutan merupakan tanah atau area luas yang ditumbuhi oleh pohon-pohon yang biasanya tidak dipelihara manusia. Banyak hasil hutan yang bermanfaat bagi manusia, misalnya kayu, damar, dan rotan. Meskipun banyak manfaat yang diambil dari hutan, kita harus tetap menjaga kelestariannya agar tidak menimbulkan bencana. Kemudian yang selanjutnya yaitu pertambangan. Alam Indonesia mengandung banyak bahan tambang, maka dari itu banyak dilakukan usaha pertambangan di Indonesia. Kegiatan pertambangan biasanya terdapat di pegunungan atau lepas pantai. Bahan tambang akan bermanfaat jika sudah digali dan diolah. Usaha pertambangan ada yang dikelola oleh pemerintah, ada pula yang dikelola oleh pihak swasta. Usaha pertambangan merupakan usaha pengambilan dan persiapan pengolahan lanjutan bahan tambang. Contoh barang tambang diantaranya pasir, emas, minyak bumi, batu bara, dan bauksit. Selanjutnya yaitu jenis usaha pada bidang jasa. Jenis usaha di bidang jasa contohnya yaitu pariwisata, transportasi, perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Kegiatan pariwisata di Indonesia berjalan sangat baik. Selain pesona alam, pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Objek wisata alam contohnya gunung, pantai, sungai, dan lain-lain. Sementara objek wisata budaya contohnya desa adat, kesenian daerah, keraton, dan lain-lain. Hal yang menunjang kemajuan dan perkembangan sektor pariwisata antara lain pengelolaan jasa penginapan seperti hotel, motel, wisma, losmen, dan homestay. Usaha perdagangan cenderamata atau souvenir, jasa pemandu wisata atau tour guide, serta jasa wisata dan transportasi atau tour and travel. Demikian materi dari Bu Emil, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.